kamu udah lupa? Kan Bapak bilang kita hari ini bakal belajar tentang asam karboksilat. Oh iya, kalian udah pada hafal lagunya belum? Udah dong. Assalamualaikum anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam, Pak. Oke, sebelum masuk pembelajaran, apakah kalian sudah hafal lagu-lagunya? Sudah, Pak. Karena sudah hafal semuanya, ayo kita coba nyanyikan sama-sama. Asam karboksilat punya 6 sifat. Daya hantar listrik, titik didih tinggi. 2 kukus polar dan berwujud cair. Sukar untuk larut dan baunya asam. Asam karboksilat punya kegunaan untuk buat cuka, membuat perasa, pengawet makanan seperti di kecap, industri farmasi untuk buat obat. Nah, karena kita sudah bernyanyi, sudah saatnya Bapak akan menjelaskan bagaimana mencari nama UPEC dan trivial dari asam karboksilat. Nah, Bapak bakalan langsung menjelaskan yang ada di papan tulis. Yang pertama, ada nama UPEC, rumusnya seperti ini. Nomor 1, pasti nomor 1 letaknya di ujung, sehingga angka 1 tidak boleh tulis. Jadi, jika ada nama UPEC di sini, letaknya pasti di ujung dan pasti diawali di sini juga, makanya disebut angka 1. Dan yang kedua, di depan diberi kata asam. Jadi untuk menentukan UPEC dan trivialnya, pasti depannya harus menggunakan kata asam. Nah, akhirnya untuk UPEC itu pakai anoat, seperti metanoat, propanoat. Oh ya, di sini kalian sudah hafal kata nama, maksudnya akhiran dari anoat ini? Sudah, Pak. Oke, kalau begitu kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Metanoat, metanoat, propanoat, butanoat, pentanoat, hexanoat, pentanoat, octanoat, nonanoat, dekanoat, itu semua alkanoat. Nah, karena sudah tahu nama alkanoatnya, jadi kita bisa sudah menentukan nama dari UPEC alkanoat asam karboksilat tersebut. Oke, mari kita coba memberi nama UPEC. Seperti biasa, kita cari dulu rangka terpanjangnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena sudah 6, kita bisa langsung mencari nama UPEC tersebut. Yang pertama, seperti yang contoh di depan, diberi kata asam. Berarti pertama-tama ada asam. Nah, karena dia punya cabang, dan cabang, kita beri dulu nama sesuai urutan abjad. Di sini ada etil, ada metil, ada metil lagi. Nah, karena sesuai dengan abjad, berarti kita yang pertama tulis itu asam, 3 etil, lalu metilnya ada 2, kita pakai lagi penamaan memakai mono, di, dan tri. Yang dimana karena ada 2, jadi kita memakai 2 dimetil. Dan terakhirnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang dimana 6 ini sesuai tata nama alkanoat berarti heksanoat. Nah, nama UPEC-nya kan kita udah cari.
sekarang kita cari nama trivialnya menggunakan aturan-aturan ini. Penamaan dekat dengan gugus COOH. Nanti cabangnya seperti 2 diganti alfa, 3 diganti beta, 4 diganti gamma, 5 diganti theta. Nah, tanaman trivial ini ada C1 itu asam sulfat, C2 asam asetat, C3 asam propiniat, C4 asam butiran, C5 asam valeran, C6 asam kaporan, C7 asam enantat, C8 asam kapriat, C9 asam pelargonat, C10 asam kaprat. Nah, nanti ini bakalan ditaruh di akhir sesuai dengan berapa trivial yang terpanjang. Oke, kita langsung saja membuat nama trivial dari disebut. Berarti kita mulai pertama-tama itu asam. Nah, 3 etil, di sini 3 diganti beta. Berarti beta etil. Lalu di sini kan ada dua dimetil, yang berarti duanya kita ganti dengan alfa. Berarti alfa dimetil. Nah, ini perbedaan antara UPEC dan trivial, yang dimana trivial akhirnya bakal menggunakan tata nama trivial yang ini. Berarti karena di sini ada 6, jadi kita memakai asam kaproat. Berarti akhirannya kaproat. Nah, begitu. Nah, apakah kalian sudah paham? Sudah, Pak. Nah, berhubung kalian sudah mengerti semua, Bapak bakalan langsung memberikan kalian soal. Dan soal ini kalian harus menjelaskannya sendiri-sendiri ya. Ini ya, masih ya. Ini ya, dijelasin di depan ya. Ya, Pak. Oke, apakah sudah ada yang selesai? Pak, saya sudah selesai, Pak. Oke, betul. Silakan maju di depan. Nah, dijelasin ya nanti ya, teman-teman. Jadi di sini saya akan mengerjakan soal yang Pak Alif kasih. Pertama-tama kita harus mencari rantai kepanjangan terlebih dahulu. Di sini dimulai dari C sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika dari sini ke sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi rantai kepanjangnya adalah dari sini ke sini. Dan cabangnya ada di 2 metil, di 2 juga etil, di 3 ada etil, dan di 4 ada metil. Pertama-tama kita harus mencari iupaknya terlebih dahulu. Iupak dimulai dengan asam, dilanjutkan dengan mencari cabang-cabangnya. Cabangnya ada 2,3. Ini 2 dan 3 yaitu etil. Berarti penulisannya menggunakan dietil. Dan 2 dan 4 dimetil. Sini metil. Berarti karena dia ada 2 dimetil. 2,4 dimetil. Selanjutnya kita menggunakan rantai alkanoatnya. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang berarti heksanoat. Heksanoat. Jadi selanjutnya kita mencari trivialnya. Trivial juga dimulai dengan asam. Dan dilanjutkan dengan cabang. Perbedaannya di sini antara iupak dan trivial. Di iupak menggunakan angka, di trivial kita ganti dengan penamaan dekat dengan gugus COOH. Seperti di sini 2 kita ganti dengan alfa, 3 kita ganti dengan beta, dietil, dan 2 kita ganti dengan alfa, 4 kita ganti dengan gamma, dimetil. Dan yang di sini perbedaannya, kalau di iupak menggunakan rantai alkanoat, tetapi kita menggunakan tata nama trivial di trivialnya. 6 yang berarti asam kaproat. Kaproat. Sudah. Wah, bagus sekali pekerjaan Kapi. Di sini sudah jelas ya, mulai dari iupeknya, trivialnya, sudah Kapi jelaskan semuanya. Terima kasih Kapi, kamu boleh duduk.
Masih Pak. Tapi udah bisa nih. Yang lain gimana? Albina sama Baija. Sudah, Pak. Saya mau maju, Pak. Untuk soal yang seperti ini, kita cari dulu lantai terpanjangnya. Nah, lantai terpanjangnya itu mulainya dari sini. Kemudian ke sini, 2, 3, 4. Sebenarnya juga bisa dari sini, kemudian ke bawah. Tapi saya memilihnya lebih ke samping. Nah, kemudian didapatlah cabangnya. Ini metil. Dan ini metil. Kemudian langsung kita buat namanya. Nah, namanya selalu dimulai dengan kata asal. Kemudian kita lihat cabangnya. Nah, cabangnya ada etil dan metil. Diurutkan sesuai dengan abjad, ini etil. Etilnya ada di nomor 2. Kemudian metil, dan metilnya juga ada di nomor 2. Dan tulis rantainya, karena ada 4, jadi rantainya bernama butanoat. Nah, selanjutnya kita buat nama trivialnya. Nama trivialnya cukup mengubah angka yang ini menjadi alfa. Kemudian namanya ya ini Wah, pekerjaan Pak ini sudah sangat bagus ya di sini. Nama UPEC-nya ada, detailnya juga ada, sangat ada di penjelasannya. Oke, Pak Ida, kamu boleh duduk. Dan yang terakhir, ya, Alwina, boleh maju ke depan? Baik, Pak. Baiklah, saya akan menjelaskan soal nomor 3. Yang pertama yaitu kita cari rantai terpanjangnya. Dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah itu kita mencari nama pipetnya. Yang pertama kita tulis asam. Setelah itu kita cari lantainya. Nah, di sini kan ini lantainya etil. Ini metil. Dan di sini juga metil. Nah, sesuai dengan penulisan abjad berarti dimulai dari etil. Etil terletak pada nomor 3, berarti kita tulis 3 etil. Selanjutnya yaitu metil, yaitu di nomor 2 dan nomor 4. Karena ada 2, berarti kita tulis dimetil. Nah, selanjutnya yaitu penamaannya, karena lantainya ada 7, berarti namanya yaitu heptanoat. Nah, selanjutnya yaitu untuk penulisan nama trivial. Yang pertama kita tulis asam. Nah, kita ganti 3-nya menjadi beta. Etil. 2 dan 4 kita ganti dengan alfa dan gamma dimetil. Kemudian etanoatnya kita ganti dengan enanoat. Ya, penjelasannya sudah sangat lengkap, ada UPEC dan trivialnya, dan penjelasan juga tadi sudah sangat jelas. Terima kasih Albina, silakan kembali. Alhamdulillah kalian sudah bisa semua yang ada di sini. Sudah sangat jelas ya tadi penjelasan Bapak di mana mencari nama UPEC dan trivialnya. Terima kasih untuk hari ini.
kasih sudah menonton video kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.